Assalamualaikum, hai guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk SPC yang telah memberi kesempatan untuk nyobain LED monitor gamingnya ini. Dimana di sini kalian bisa lihat, ini adalah SPC seri SF32 inci dan monitor ini layarnya curve alias cekung. So untuk boxnya sendiri warnanya tentu gaming banget. Kombinasi warna hitam purple dan ada tokoh atau satu hero dari game Mobile Legends. Nah, di sini ada keterangan 165 Hz untuk refresh rate tertingginya, resolusi Full HD, dan respon time-nya ada di 1 millisecond. Yang lebih kerennya lagi, SPC SF32 inci ini udah dibekali AMD FreeSync Technology, yang dimana monitor bakalan menyinkronkan refresh rate maupun frame rate dengan PGA kita. Tentu ini bakalan bikin layar halus saat main game maupun streaming video. So daripada penasaran, mending kita unboxing langsung. Guys, jadi di dalam boxnya ini kita bakalan dapat satu kabel power 1 meter, AC adapter dengan input 90 sampai 260 volt, satu kabel display, ada beberapa skrup, ada dudukan sama tiangnya, lalu ada juga besi dan penutup untuk bagian penyangganya. Dan terakhir di sini kita dapat satu buku garansi 1 tahun beserta buku panduan manual. Nah, yang anehnya walaupun di keterangan box ada port HDMI-nya, tapi pas di unboxing di sini sama sekali tidak ada kabel HDMI-nya, yang artinya kita harus beli secara terpisah. Nah, untuk rakit monitor ini terbilang mudah. Tahap pertama kita pasangkan tiang sama dudukan bawah. Kita pasang skrup untuk bagian bawahnya ini. Selanjutnya pasangkan karet hitam ini di ujung kakinya, yang gunanya ini untuk menahan licin saat monitor ditaruh di atas meja. Oke, selanjutnya pasangkan besi putih ini di belakang tiang penyangga dan rapatkan dengan skrup yang sudah disediakan sebelumnya. Jika sudah, sekarang kita pasangkan tiang ke monitor dan pasangkan skrup dengan kuat. Habis itu kita tutup pakai penutup hitam ini. Nah guys, sekarang monitor siap dipakai dan saya akan bahas dulu dimulai dari desain maupun materialnya. Jika dilihat dari samping, jelas ini terlihat tipis banget, hanya kurang lebih seperempat tebal untuk bagian bodi belakangnya. Nah, kalau dilihat dari belakang, di sini ada logo SPC di atasnya, dan di bodinya ini ada motif keren yang menunjukkan bahwa ini benar-benar monitor gaming. Motifnya ini bukan hanya di bagian bodinya saja, melainkan turun ke bagian tiang belakang. Lalu untuk bagian belakang, di sini kalian bisa lihat ada dua lubang speaker dan ada juga dua lubang sepertinya ini ventilasi udara. Lanjut untuk bagian portnya sendiri ada di bagian bawah, yang dimana ada DP atau port display, ada HDMI, earphone jack audio, USB dan terakhir DC input. Sedangkan untuk mode pengoperasiannya di sini ada 5 tombol fisik seperti auto, menu, tombol atas bawah dan tombol power. Nah, jika dilihat dari depan yang saya lihat layarnya ini terasa luas, dimana untuk bagian frame atas kanan kirinya ini terbilang tipis, hanya sedikit tebal untuk bagian bawahnya aja. Di frame bawah di sini ada logo SPC di tengahnya. Dan ada list hitam yang menambah kesan mewah untuk monitor keren ini. Oh ya, info juga untuk materialnya sendiri semuanya berbahan plastik. Ya sama seperti kebanyakan monitor lain. Namun yang membedakan untuk SPC SF32 inci ini ada di bagian dudukan sama tiangnya, yang dimana bahannya ini terbuat dari bahan besi. Yang jelas monitor gaming ini pasti bakalan kokoh saat berdiri. Nah, untuk penyesuaian sudut pandang, SPC SF32 inci ini bisa kita tarik agak sedikit miring ke belakang dengan maksimal vertikal di 15 derajat. Keren banget. SPC SF32 Curve ini punya resolusi Full HD 1920 x 1080, punya viewing angle 178, aspek rasionya 16:9, dan layarnya TFT LCD dengan display PA berpanel curve atau cekung. Guys, sudah saya tes menggunakan UFO test, ternyata untuk frame rate-nya dapat di 144 fps, pixel per frame dapat nilai 7 dan pixel per second-nya dapat 960. Nah, pertanyaannya kenapa untuk refresh rate-nya tidak sampai di 165? Ya, karena untuk PC saya sendiri ini menggunakan port HDMI. Dan jika ingin sampai di refresh rate 165, kita harus pakai kabel atau port display yang sudah disediakan dalam boxnya. Oke, untuk tampilan menu hampir sama dengan kebanyakan monitor lain. Namun yang membedakan di sini ada beberapa fitur yang bakalan bikin nyaman saat aktivitas depan monitor. Entah itu saat streaming video, browsing ataupun kegiatan lainnya.
Seperti di sini kita bisa menyesuaikan ICO untuk MUPI, internet, game, FPS maupun standar. Kita tinggal sesuaikan saja, nanti kecerahan layar bakalan ngikutin sesuai kebutuhan kita juga. Yang kerennya lagi, SPC SF32 Curve ini sudah ada fitur DCR, yang dimana bakalan secara otomatis menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam dan lebih halus. Ada HDR juga yang dimana akan menyeimbangkan cahaya layar sesuai video yang ditampilkan. Lanjut di menu color, di sini ada 4 pilihan, ada warm, normal, cool atau user yang bisa kita sesuaikan. Dan di low blue mode kita bisa pilih weak, medium, strong maupun dimatikan. Intinya untuk kenyamanan mata supaya enggak cepat lelah, kita harus pintar-pintar menyesuaikan apa yang ada di menu SPC SF32 inci ini. Dan apa pengalaman saya setelah pakai monitor gaming ini? Sudah saya tes mainin beberapa game, hasilnya begitu memuaskan. Gambar yang didapat detail dan animasinya halus banget. Ternyata benar refresh rate dan 1 milisecondnya ini sesuai dengan yang tertera di box. Oke, untuk pembuktiannya kalian bisa lihat video berikut ini. Gimana guys, hasilnya oke banget kan? Untuk nonton film pun ini beneran nyaman, warnanya hidup dan detail gambarnya terlihat jelas. Pokoknya selain main game, saya makin betah nonton film di monitor keren ini. Ada yang belum saya tes di SPC SF32 inci ini, dimana untuk earphone-nya ini tidak berfungsi. Padahal sudah saya coba utak-atik di pengaturan maupun gonta-ganti kabel aux-nya, tapi ya tetap aja. Dan untuk port USB-nya sendiri, pas saya masukkan USB tidak ada respon apapun. Saya juga nggak tahu fungsi USB ini untuk apa, dan barangkali dari kalian ada yang tahu dengan kedua kendala tersebut, boleh isi di kolom komentar. So, berkat refresh rate 160Hz dan layar gede Full HD 1080p, tentu bakalan nyaman banget dipakai main game, dan yang terpenting mata enggak cepat lelah. Itulah alasan kenapa kalian harus punya LED monitor SPC SF32 inci ini. Namun ada juga kekurangan yang perlu dipertimbangkan, di mana monitor ini tidak cocok jika dipakai untuk edit foto maupun edit video profesional. Karena warna yang dihasilnya ini agak sedikit berbeda dengan warna aslinya. Ya intinya kalau untuk browsing, streaming apalagi main game, ini udah top banget. So yang pengen tahu harganya boleh cek di kolom deskripsi, dan jika ada tambahan kritik maupun saran boleh tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalam.